pertama, sekarang kita perlu tahu cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Kemana alamatnya? Kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita tahu rute jalan yang akan kita lewati. Mana saja rute jalannya. Dan yang ketiga, kita siapkan kendara yang akan kita tumpangi. هل أتى على الإنسان حين Purja 538 yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan amaliyah ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengawali kembali kajian di Masjid Al-Jihad ini. Yang beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak mengkaji tentang materi tasawuf. Pada pagi hari ini kita kembali memahami kajian tasawuf ini melalui kitabnya pengusaha Abah Anom yang berjudul Miftahus Sudur. Miftahus Sudur itu artinya kunci pembuka hati. Jadi hati kita ini itu ada 9 lapis. Lapis pertama namanya as-sudur. Maka disebutlah ini Miftahus Sudur. Ya, kunci pembuka hati. Ibarat rumah ini pintu luar. Ya, untuk masuk ke dalam. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita buka dulu pintu luarnya. Nah, bagaimana kita akan masuk kalau pintu luarnya belum dibuka? Ini ibaratnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita kembali kepada kajian-kajian lama. Ya, untuk menyegarkan kembali ingatan kita, arah kajian kita itu kemana arahnya. Ya, jangan sampai nanti kita hanya kumpul-kumpul, ngaji, makan, minum, selesai. Nah, jadi kita perlu tahu arahnya. Sehingga kita merasakan bahwa ngaji itu penting. Gitu. Nah, jadi kalau kita nggak tahu arahnya, seolah kita ngaji ini ya sekedar mengisi waktu kosong. Nah, kalau semacam itu, ini kata orang Padang, ini siang babi masuk, kok malam babi minyak. Nah, habis-habisin waktu aja, gitu ya. Kita nggak mau seperti itu. Ya, kita ini ingin mencari sesuatu untuk bekal kita bisa kembali kepada Allah. Nah, makanya di awal-awal dulu pernah saya katakan, ya, mumpung usia kita masih ada, ya, badan masih sehat, kita sadar betul bahwa semua orang ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Nggak ada yang selamanya tinggal di dunia. Ya, sebab kalau selamanya tinggal di dunia, orang sudah pergi semua, bingung pula kita. Kapan giliran kita? Kita sendiri yang ada di dunia, mau beli rokok aja nggak ada jualan lagi. Nah, kita sadar betul bahwa itu artinya pasti semua orang akan melalui itu. Nah, yang kita perlu pikirkan itu gimana menempuhnya supaya kita selamat. Itu, ya, itu yang kita selalu kita cari itu. Bagaimana supaya kita selamat pulang ke asal. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita bisa selamat kembali ke asal kita itu, kita perlu tahu dulu emangnya kita mau kemana. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih rancu, gitu ya. Nah, emangnya kita ini mau kemana?
Kalau sering saya lontarkan itu waktu ceramah-ceramah takziah, Bapak Ibu nanti kalau mati nanti rencananya mau kemana? Itu rata-rata ya dapat dikatakan 99% jawabnya mau ke surga. Kalau Bapak Ibu mau kemana? Surga juga ya. Kabarnya enak di sana. Kabarnya. Cuman masalahnya, benarkah kita menuju itu gitu ya? Nah, kalau kita bicara ke dalil, kayaknya nggak ada dalilnya yang nyuruh kita untuk kembali ke surga. Yang ada dalilnya itu Rasul menyuruh kita untuk meminta 4 macam kata Rasul. Mintalah kalian kepada Allah 4 macam. 2 yang kalian butuhkan, yang 2 lagi kalian takutkan. Nah, yang kalian butuhkan itu yang pertama yang kita inginkan pertama ridhonya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi yang pertama ridho Allah. Yang kedua surganya. Nah, itu kita butuhkan itu. Nah, yang kita takutkan 2. Nah, yang pertama murkanya Allah, yang kedua neraka. Nah, ini permintaan ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syafatika wan nar. Nah, itu kita butuhkan. Ya, kita butuh ridho Allah dan kita butuh surganya Allah. Kita takut murkanya Allah dan kita takut nerakanya Allah. Tapi itu bukan tujuan. Ya. Artinya itu kenikmatan surga itu sebuah kenikmatan. Kita kepingin nikmat, nggak ada manusia yang kepingin susah. Ya. Ya usah ke akhirat. Di sini saja kalau ditanya, Bapak senangnya punya duit apa enggak punya duit? Nah, itu pastilah orang punya duit. Punya duitnya sedikit apa banyak? Banyak. Nggak ada orang yang biarlah saya nggak usah punya duit. Enggak. Nah, tapi apakah itu tujuannya? Bukan. Nah, itu kan kenikmatan. Jadi surga itu adalah sebuah kenikmatan. Neraka itu adalah suatu kesengsaraan. Makanya di dunia ini saja secara gambaran boleh jadi kita kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Ya. Jadi kita sendiri yang memasukkan diri kita ke surga, kita sendiri yang memasukkan diri kita ke neraka. Jadi kenikmatan dan kesengsaraan. Nah makanya kita minta, di surah Rasul minta Allah, ridhonya Allah dan surganya. Minta perlindungan dari Allah akan kemurkaannya dan nerakanya. Tapi kemana sebenarnya tujuan? Kalau tujuan itu kemana kita pergi atau kemana kita kembali, itu yang kita perlu kaji. Nah, dari mana kita berasal, ke situlah kita pulang. Nah, umpamanya air. Ya, air ini bisa diminum Pak, ini air. Kalau nggak percaya coba itu. Benar bisa diminum. Ya, ini air. Tapi kalau dia sudah masuk kulkas, dia sudah jadi batu, Pak. Ya, kalau dia sudah masuk freezer, dia sudah jadi batu, nggak bisa diminum lagi. Itu namanya sudah kembali ke batu, sudah menjadi batu. Nah, bagaimana supaya air yang sudah jadi batu itu bisa diminum lagi? Nah, mesti kita cairkan lagi. Nah, ini namanya kembali ke asal. Asal air kembali ke air. Nah, begitulah kita kembali ke asal. Asalnya kita dari Allah, kembali kita kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang sering kita sebut itu. Jadi itu bukan hanya kalimat yang indah dibaca, tapi itu kan arah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Asal kita Allah, mesti kembalinya ke Allah.
Nah, masalahnya bisa nggak kita kembali ke Allah lagi? Nah, ini masalahnya. Nah, makanya saya sering sampaikan dulu, ya pertama sekarang kita perlu tahu cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Kemana alamatnya? Kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita tahu rute jalan yang akan kita lewati. Mana saja rute jalannya. Dan yang ketiga kita siapkan kendara yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat kita siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, 4 inilah yang perlu kita siapkan selagi umur kita masih ada. Carilah alamat dulu. Alamat ini yang sering saya tekankan, jangan bergeser, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, cuman masalahnya mau menuju Allah itu di mana dia? Ya, Allah itu ada di mana? Nah, ini jangan sampai kita cari kacamata yang sedang dipakai. Keliling cari kacamata, padahal kita pakai. Jadi kalau kita tidak memahami itu, ya itu yang sering kita kebingungan. Yang kata kita menyembah Allah, tetapi Allah yang kita sembah kita nggak kenal, kita nggak paham. Ujung-ujungnya Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh. Nanti kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Jadi sebelum turun nggak ada Tuhan di bumi ini. Nah, ini kesasar jauh kita, Pak, ya. Jadi jangan sampai kita salah arah seperti itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tak lihat? Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Coba kaji diri kita ini. Jadi kita mengkaji diri dalam rangka kita mengenal Tuhan kita tadi. Untuk bisa kita kembali kepada Allah itu kita tempuh jalannya. Ada 4 jalan yang dibentangkan oleh Allah agar kita selamat. Yang pertama disebut jalan syariat. Yang kedua jalan torekat. Dan yang ketiga jalan hakikat. Dan yang keempat jalan ma'rifat. Nah, 4 inilah jalan yang perlu kita tempuh kalau kita mau selamat kembali ke Allah. Nah, jalan syariat, jalan torekat, jalan hakikat, jalan ma'rifat. Kapan kita kembali ke Allah itu? Nah, ini kadang-kadang kita salah persepsi. Ya, seolah-olah kalau kita sudah mati itu sudah kembali ke Allah. Ya, sehingga kadang-kadang kalau ada orang yang meninggal dunia, ada yang mengumumkan di masjid selalu saja diawali dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nggak salah kalimat itu. Tapi jangan sampai seolah-olah kalimat itu pengantar pengumuman kematian. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi itu arah. Ya. Datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Nah, kapan kita kembali ke Allah? Ya sekarang. Nah, jadi bukan mati. Mati itu batas waktu untuk kembali. Kalau sampai mati, sampai ajal kita tiba, kita belum kembali ke Allah, ini alamat nggak bakal selamat. Ya. Maka nafi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia sekarang ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Kalau di Bandar Lampung ini, Pak, kita memang nggak bisa baca sama sekali. Alif sebesar tiang, nggak tahu, nggak. Ya. Mana barisnya atas bawah, nggak ngerti. Pokoknya nggak bisa baca di Bandar Lampung ini. Ke Mekah kita nggak bisa baca juga, Pak. Walaupun di Mekah di depan Ka'bah, tetap saja nggak bisa baca. Ya, mau ke Amerika kita ya nggak bisa baca juga, karena memang berangkatnya dari awalnya nggak bisa baca. Gitu. Jadi kemana kita pergi pasti nggak bisa baca itulah. Nah begitulah gambarannya. Kalau nggak kenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal. Ya, jadi jangan dikira kalau di sana nanti kita ketemu Allah, kan sering kita dengarkan penceramah. Bagaimana nanti kalau kita ketemu Allah di akhirat nanti? Emangnya di dunia nggak bisa ketemu apa? Ya, jangan dibayangkan ketemu Allah di akhirat itu kayak kita ketemu teman kita
duduk di kursi, salaman, cium tangan. Ya enggak lah. Ya. Bagaimana Allah itu sekarang di dunia, begitulah di akhirat. Karena sifatnya Allah itu kekal, Pak, bako. Allah itu bersifat bako, kekal. Kalau kekal itu nggak berubah-ubah. Bagaimana sekarang? Nah begitu juga nanti. Gitu. Ya nggak bisa, dia nggak. Kata Allah itu misalnya seperti sekarang, lalu nanti berubah nanti setelah di akhirat. Itu nggak bako namanya. Nah, yang namanya bako itu nggak ada perubahan. Ya, tetap satu, itu pedoman, Pak. Kalau kita mengkaji tentang Allah, itu pedomannya itu pertama. Allah itu bersifat bako. Kalau dia bako, berarti nggak ada perubahan. Ya. Sampai kapanpun nggak ada perubahan. Yang kedua, pedomannya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tak bermisal. Tidak dapat dikatakan, oh kayak si anu, kayak begini, kayak begitu, nggak bisa. Kalau masih kayak-kayak, itu nggak benar itu. Ya, kayak orang kaya itu berarti miskin dia ada. Kayak orang pintar berarti bodoh itu. Ya. Kayak Tuhan itu bukan Tuhan itu. Jadi nggak ada kayak-kayak. Ya. Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Nah jadi artinya kalau kita sudah paham tentang Allah, kenal sekarang di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang di sana nggak bakal kenal. Nah jadi artinya kembali ke Allah itu kapan? Ya sekarang. Nah ini yang perlu kita kejar terus, kita kaji ya. Sebab tidak ada yang namanya selamat kalau nggak kembali ke Allah. Yang namanya selamat itu dari mana dia datang, ke situ dia pulang. Datangnya dari Allah, pulangnya kepada Allah. Nah, bagaimana kita pulangnya? Dari mana asalnya? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu ya kita berada pada posisi yang tidak ada. Ya. Jadi pada saat di alamnya di awal-awal itu yang disebut dengan alam kosong. Alam kosong itu artinya belum ada segala sesuatu. Bumi belum ada, langit belum ada, surga neraka apalagi. Apalagi masjid Al-Jihad belum ada. Belum ada sama sekali. Nah, di saat itu ana kanzan makhfiyah. Fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka ku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, gitu. Nah, jadi itu awal mulanya. Jadi ku jadikan manusia ini supaya makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Jadi tujuan utama kita manusia dijadikan Allah untuk mengenal Allah itulah. Bukan tujuan utamanya untuk beribadah, bukan. Untuk mengenal Allah. Makanya ayat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Bukan untuk beribadah padaku, untuk mengenal aku. Nah, ini pangkalnya ya. Nah, karena Allah Ta'ala itu ya disebut dengan kanzan makhfiyah dan Allah menghendaki supaya ada yang mengenalnya, maka Allah menampakkan diri. Nah, ini kita perhatikan ya. Arahnya kemana ini nanti. Jadi Allah menampakkan diri. Namanya bahasa tasawufnya bertajalli. Bertajalli itu artinya menampakkan diri. Ini namanya penampakan pertama. Itu yang disebut dengan zatul haq. Itu nur zat namanya. Penampakan pertama disebut nur zat. Nah, ketika dia masih berada pada posisi kanzan makhfiyah tadi itu disebut dengan zatul haq. Ya, atau disebut zatul buhti. Nah, ini yang dikatakan tadi surga belum ada, neraka belum ada, bumi, langit, bulan, bintang belum ada sama sekali. Lalu penampakan pertama itu disebut dengan nur zat. Ya. Nah, lalu kemudian dari nur zat itu menampakkan pada penampakan kedua yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu merupakan penampakan kedua kali.
Sebenarnya Nur Muhammad itu siapa itu? Ya Nur Zat itulah. Nah, setelah dia Nur Muhammad, lalu menampakkan ketiga kali menjadi Ruh Muhammad. Nah, ini yang makanya lambangnya alif, ya, Ruh Muhammad. Jadi Ruh Muhammad itu sebenarnya apa? Penampakan daripada Nur Zat tadi. Jadi penampakan pertama Nur Zat, penampakan kedua Nur Muhammad, penampakan ketiga Ruh Muhammad. Ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Saya ini dari Allah, semua alam ini dari saya, gitu ya. Maka disebutlah ya semua itu dasarnya daripada Nur Muhammad. Ya, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajlik. Kujadikan engkau karena aku, kujadikanlah alam karena kamu. Nah, jadi setelah menjadi ruh, siapa itu ruh itu? Nah, alamnya beda, Pak. Ruh namanya Ruh Muhammad. Nah, lalu kemudian dari ruh tadi, inilah salah satu diantaranya ruh kita, manusia ini. Ya. Nah, sehingga dari ruh tadi, Bapak Ibu, untuk turun kita ke bumi, kemudian kita masuk ke dalam kandungan Bapak, namanya alam misal. Dari kandungan Bapak masuk ke dalam kandungan Ibu, namanya alam ajsam. Kenapa disebut alam ajsam? Karena di kandungan ibu itulah kita mulai berjisim, mulai bertumbuh, mulai ditentukan laki perempuannya di situ, ya tempat penentuannya. Jadi perakitannya di sana, Pak, di kandungan ibu. Nah, namanya alam, ada apa nama alam ajsam. Nah, waktunya sampai turunlah kita ke bumi ini disebut alam insan. Nah, inilah diri kita yang sekarang. Yang waktu itu kecil mungil, lalu kemudian membesar menjadi dewasa, setelah dewasa menjadi tua. Nah, inilah kita sekarang yang sudah berjenggot, berkumis, ya, yang rambutnya sudah ubanan. Enggak langsung ubanan, enggak. Dulunya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, nih. Ya, dulu. Ya. Jangan ngelihat sekarang. Ya. Dulunya tampan-tampan, cantik-cantik. Nah, masih bujang gadis. Nah, kalau sebelum kita jadi bujang gadis, kita jadi anak-anak. Sebelum kita jadi anak-anak, kita dalam kandungan ibu. Sebelum kita dalam kandungan ibu, kita ada dalam kandungan bapak. Sebelum dari kandungan bapak, ada di mana kita? Di alam roh, alam arwah. Sebelum jadi roh, di mana kita? Nur Muhammad. Sebelum jadi Nur Muhammad, di mana kita? Nur Zat Allah. Ke sana kembalinya. Maka disebutkan zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Jadi kalau disuruh kembali ke mana? Kembali ke sana, Nur Zat Allah. Jadi bukan kembali ke air, api, angin, tanah. Ya, nah, ini kan kalau dikatakan kembali ke air, api, angin, tanah, itu perjalanan belum sampai. Ya. Sekarang kita coba, ya, kita coba asal. Kan kita perlu mengasal diri. Ya, air, api, angin, tanah. Tanah itu asalnya dari mana? Asal tanah dari air. Air itu asalnya dari angin. Angin itu asalnya dari api. Api itu dari Nazir Muhammad. Nazir Muhammad dari Nur Muhammad. Jadi tubuh yang kasar, yang asal air, api, angin, tanah, awalnya daripada Nur Muhammad. Ruh kita juga berasal daripada Nur Muhammad. Maka disebut ya zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, ke sana kembalinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kapan kita kembali itu ya sekarang. Nah, bagaimana cara kembalinya? Nah, ini jadi persoalan. Ya, cara kembalinya gimana? Karena kita di dunia ini, ya Bapak Ibu, dikasih oleh Allah baju. Ini baju, jasad, ini baju. Ya. Nah, sehingga kita mengenal ada 4 bagian diri kita. Ada yang namanya tubuh, ya, itu katakan baju tadi. Ada yang namanya hati. Ada yang namanya ruh atau nyawa. Ada yang namanya rahasia. Jadi semua kita ini terdiri dari 4 lapis ini. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Ya. Tubuh ini yang kelihatan ini. Kalau dalam bahasa tasawufnya, ini bahasa tasawuf.
tubuh yang kasar ini disebut dengan ayan kharajiyah namanya. Nyawa itu tubuh yang halus itu disebut dengan ayan sabitah. Hati kita itu disebut dengan wujud yang am. Sedangkan rahasia kita itu disebut dengan wujud muhad namanya. Nah, ini empat inilah yang harus kembali. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, ini harus tuntas sebelum ajal tiba itu. Tubuh kembali ke Allah, maksudnya apa? Aktivitas dalam keseharian, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Nah, satu dimensi berhasil. Kalau ini sudah, ini satu dimensi itu sudah berhasil. Ya, tubuh sudah kembali ke Allah, makanya ini yang namanya syariat. Ya, mana yang diperintahkan, laksanakan. Mana yang dilarang, tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Itu. Nah, ini langkah pertama. Ya. Kalau ini saja belum jalan, nggak mungkin kita bisa masuk ke yang kedua. Maka yang disebut syariat yaitu pekerjaan tubuh itu syariat. Ya. Maka saya katakan yang namanya syariat itu semua ucapan dan perbuatan itu syariat. Jadi kalau kita mengaji, misalnya apa yang kita kaji? Kalau yang kita kaji itu menyangkut perbuatan dan perkataan itu syariat melulu itu. Ya. Hari ini kita belajar tahsinul Quran. Nah, cara kita membaca Al-Quran yang benar itu bagus. Besok kita belajar cara berwudu. Besok kita belajar cara sholat. Besok lagi belajar kita cara pembagian harta warisan. Besok lagi belajar bagaimana cara kita berpuasa. Besok lagi belajar bagaimana cara kita melaksanakan ibadah haji. Besok lagi belajar sejarah Islam. Itu syariat semua itu, Pak. Nah, kita jangan sampai kehabis waktu muter-muter di situ, Pak. Masih panjang perjalanan kita. Makanya kalau kaji syariat itu gak pernah lepas dari sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Itu aja. Ya. Makanya kalau kita belajar syariat, lingkarannya yaitu sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Makanya pikirannya ke surga aja gitu. Ya, apalagi bapak-bapak karena bidadarinya banyak di sana. Ya, ke surga aja. Arahnya ke sana. Ya boleh-boleh saja, tapi kan itu kan baru langkah awal, Pak. Syariat itu langkah awal. Maka semua syariat mesti ada isinya. Jadi kalau kita nggak menemukan isinya, itu hanya buka kulit aja. Semua syariat, sholat itu syariatnya ada, hakikatnya ada. Ya, puasa ada syariat, ada hakikat. Zakat ada syariat, ada hakikat. Haji ada syariat, ada hakikatnya. Nah, di kita ini kadang-kadang cuman hanya kita ya mengkaji yang zahirnya, yang syariatnya, yang hakikatnya kita buang gitu. Makanya sering saya katakan, dalam Islam kita mengenal ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang kita kenal dengan rukun agama ini kan tiga ini. Islam, iman, dan ihsan. Nah, kalau saya ibaratkan buah, saya bilang Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi. Ya. Ihsan itu ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Yang kita nikmati rasa, Pak, bukan kulit. Ya, maka kita kadang-kadang nggak merasa nyaman dalam beragama. Ini kenapa? Ya, akhirnya kita bongkar kulit semua. Ya, bertahun-tahun kita ngaji, nggak bongkar-bongkar kulit itulah. Nggak ketemu isi. Apalagi rasa. Ya. Tapi kalau sudah sampai ke rasa, apa? Ya, lebih baik pada tubuh daripada iman lepas dari hati. Itu kalau sudah sampai ke rasa. Ya, dunia ini kecil urusannya, Pak. Ya. Kembali kita ke Allah itulah yang utama. Ya. Tapi karena kita ini kan nggak sampai ke situ, seolah-olah dunia inilah kudu utama kita.
maka habis waktu kita ngurusin dunia ini. Lupa kita kepada akhirat. Ujung-ujungnya timbullah kebanggaan dan kesombongan. Ya dah. Berlomba-lomba kita untuk mencari kekayaan. Kalau sudah kaya, sombong. Ya dah. Belagak aja. Beli tas saja 2 miliar. Ya dah. Padahal kalau dia pikir 2 miliar itu kalau dikasihkan orang fakir miskin berapa banyak yang tertolong. Kalau mikirkan akhirat, tapi kan nggak mikir ke sana. Ya dah. Kebanggaan, kesombongan itulah. Ya dah. Jadi kita minta ampun sama Allah. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kalau yang lapis pertama ini sudah selesai, sudah berhasil, makanya dalam syariat itu yang terpenting apa? Fardu ain, itu yang terpenting. Ya, mana yang akan kita kerjakan secara individu. Itu fardu ain. Nah, setelah itu barulah fardu kifayahnya. Ya. Nah, setelah kita tahu fardu ain, jangan berlama-lama kita di situ. Masuk ke dalam. Ya, benahi hati. Nah, benahi hati ini. Gimana supaya hati itu kembali kepada Allah? Bapak Ibu punya hati apa enggak? Ada. Pernah bikin hati? Enggak. Nah, kalau enggak pernah bikin, kok punya dari mana dapat? Ada ya? Kita enggak punya hati enggak? Yang punya itu Allah. Cuman kita saja yang ngaku-ngaku punya, Pak. Ya, hati itu punya Allah. Maka disebut dengan hati itu Baitullah. Rumahnya Allah. Itu hati itu. Kenapa disebut rumahnya Allah? Karena di hati itulah kita bisa beraudensi dengan Allah. Ya. Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu yaitu yang Baitullah. Karena disitulah kita beraudensi dengan Allah. Nah, karena itu milik Allah, hati itu milik Allah, bukan milik kita. Kembalikan itu ke Allah, jangan ngaku-ngaku punya kita, Pak. Ya, nah. Jadi kalau hati kita sudah kembali kepada Allah, hanya ada Dia saja isinya. Awal mulanya kan kosong itu, Pak. Ya, nah. Hati itu kosong. Ya, nah. Cuman kemudian kita turun ke bumi ini banyak isinya. Berisi jabatan, berisi mobil, berisi rumah, berisi kebun. Ya, remuklah hatinya. Ya, nah sekarang gimana kembalikan ke Allah itu hati itu? Ya, jangan tergantung kepada yang lain, maka diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Ada dua kan yang disebutkan di situ. Wala la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai ingat ke Allah. Jadi harta dan anak. Apa bedanya? Harta tidak bernyawa, anak yang bernyawa. Jangan sampai yang tidak bernyawa dan yang bernyawa itu membuat kita lalai ke Allah. Yang tidak bernyawa mana? Kebun, mobil, jabatan, pangkat, duit, itu yang tidak bernyawa. Banyak yang terlalaikan dengan ini, Pak. Yang dengan harta itu. Ya. Lupa dia kepada Allah karena jabatan. Ingin ngejar jabatan, lupa sama Allah. Buktinya lupa sama Allah, Pak. Nyogok dia. Pada kata Allah, la'anallahu ar-rashi wal murtasibi. Allah mengutuk orang yang menyogok dan yang disogok. Itu kan kata Nabi itu. Allah mengutuk orang yang menyogok dan yang disogok. Tapi karena ingin jabatan, biarlah Allah kita lupakan. Ya. Itu namanya terlalaikan dengan ingatnya kepada Allah karena jabatan. Gitu. Begitu juga dengan harta. Gaji sudah besar, Pak. Dimakan sebulan nggak akan habis enggak. Gitu. Masih korupsi juga gitu. Lalai ingatnya ke Allah karena harta. Ya, ini gambarannya. Jangan sampai kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Jangan sampai hartamu, anakmu membuat kamu lalai. Anak gimana? Yang bernyawa. Ya, yang bernyawa itu apa? Bisa anak, bisa istri, bisa suami. Ya, makhluk lah begitu. Banyak orang lalai ingatnya ke Allah karena yang bernyawa. Karena istrinya, karena anaknya. Gitu ya. Nah, kena cucunya. Gitu. Nah, jangan sampai kita lalai kena dua itu. Kan dua itulah yang membuat kita itu lupa kepada Allah. Nah, artinya apa? Lepaskan sangkutan-sangkutan itu. Jangan nyangkut hati kita kepada yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Kan begitu. Nah, lepaskan. Ini yang disebut dengan melepaskan sangkutan. Atau menghilangkan sangkutan. Nah, kalau sudah tak tersangkut lagi hati itu dengan apa dan siapa, satu yang berhasil. Ini namanya mengembalikan hati. Nah, kita ini kan banyak tersangkutnya hati kita ini, Pak. Tersangkut ke duit, tersangkut ke harta, tersangkut ke jabatan, tersangkut sama makhluk, nyangkut. Nah, sekarang coba hilangkan sangkutan itu. Nah, tak tersangkut dengan apa dan siapa. Kecuali hanya ke Allah saja. Nah, ini namanya kita menghilangkan sangkutan. Dan ini yang susah, Pak. Ya, maka maaf, kadang-kadang orang ada sampai 2 hari 2 malam nggak mati-mati. Itu kenapa? Karena masih tersangkut. Ya. Tersangkutnya mungkin nyangkut kena dosanya, mungkin nyangkut kena ingatannya kepada makhluknya, nyangkut pikirannya, istrinya masih muda ini mau mati, nikah lagi pula. Kadang-kadang ditanya, kalau saya mati kamu jangan nikah lagi ya, katanya. Ya terserah saya, kata istrinya. Kadang-kadang belum cukup 100 hari udah nikah lagi ya. Gimana nunggu orang yang sudah mati nggak bakal balik lagi? Cari aja yang baru. Ya. Ya itu Bapak Ibu. Ya, gimana hilangkan sangkutan itu? Ya. Nah, jadi seperti kita lahir dulu, nggak tersangkut dengan apa dan siapa. Makanya kadang-kadang berat kita mau meninggal itu apa? Banyak sangkutan belum dilepas. Apalagi kredit macet belum lepas. Nyangkut terus itu. Nah, ini yang disuruh adalah hilangkan sangkutan. Itu namanya kembalikan hati ke Allah itu. Jangan nyangkut-nyangkut ke yang lain gitu ya. Kadang-kadang nyangkut ke yang lain. Ya, Masya Allah. Bukan hanya ke harta, Pak, ke jabatan. Gara-gara nggak kepilih jadi pengurus, nggak datang-datang lagi. Nyangkut ke jabatan. Jangan. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, kalau sudah bisa kita menghilangkan sangkutan, 1, 2 yang berhasil. Hati sudah berhasil. Jadi tentang hati ini ada 2, Pak. Yang pertama, menghilangkan sangkutan. Yang kedua, mengembalikan pinjaman. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Infakkan itu bukan hanya duit, serahkan kembali. Ya, apa yang sudah Allah berikan pada kita, kembalikan. Nah, namanya mengembalikan pinjaman. Ya, kita dikasih Allah fasilitas dalam hidup di dunia ini. Mana fasilitas kita yang diberikan Allah? Kita dikasih Allah mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa ngomong, kaki bisa melangkah. Itu kan fasilitas semua itu. Nah, cuman kadang-kadang itu fasilitas yang dipinjamkan oleh Allah, kita ngaku-ngaku punya kita. Nah, ini masalahnya. Ya, makanya kata Allah, kembalikan pinjaman itu sebelum kematianmu datang. Contohnya begini, Bapak Ibu melihatnya pakai mata apa tidak? Mata kan? Mata Ibu itu melihat apa enggak? Melihat, alhamdulillah. Ada juga Pak ke dokter, mau kemana Bu? Mau ke dokter. Kenapa? Mata saya ini nggak ngerti Pak, saya setiap buka dompet nggak ada yang kelihatan. Memang ada isinya. Sebenarnya mata itu nggak melihat, enggak. Ya, mata itu nggak melihat. Sebenarnya, kalau mata itu melihat, ya coba perhatikan mayat. Masih ada nggak mata mayat? Masih. Mata mayat ngelihat nggak?
Enggak, itu membuktikan mata itu enggak ngelihat. Itu cuman casingnya aja itu. Ya, mata itu tempat ya menempelkan sifat Allah yang bernama basor. Nah, jadi yang melihat itu siapa? Basor. Basor itu sifat Allah. Berarti yang lihat itu siapa? Allah. Ya, jadi yang melihat itu Allah, bukan kita. Cuman kita aja yang mengklaim begitu. Kita yang melihat, kita punya penglihatan. Yang kita punya ini mata, Pak. Ya. Mata itu tempat menempelkan basornya Allah. Nah, makanya ketika kita melihat pasti sama. Kalau dia belum rusak, sama. Nah, contohnya, ini warnanya apa? Menurut Bapak Ibu. Kuning kan? Kuning emas. Benar. Kok bisa sama ya? Kan Bapak di sini ngelihatnya kuning. Bapak sebelah sini ngelihatnya kuning. Ibu kuning juga. Kok bisa sama? Kan matanya punya masing-masing. Nah, kenapa bisa sama padahal kita punya mata masing-masing? Coba disetel mata itu, ini kelihatannya merah gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kok bisa sama? Karena yang melihat itu cuma satu. Cuman dia sendiri yang melihat itu. Matanya boleh beda-beda, Pak. Tapi yang basarnya sama, itulah. Ya, makanya sama. Maka ini yang disebut dengan basor. Basor. Nah, itu pinjaman, Pak. Cuman masalah kita saja yang ngaku-ngaku punya. Nah, makanya di akhir akan diminta tanggung jawab nanti. Ya, karena bukan milik kita, diakui milik kita. Ya, maka ditanya nanti. Ya, kemana kau gunakan penglihatanmu? Nah, ditanya. Maka setiap orang di akhirat mesti akan ditanya. Kenapa ditanya? Karena dikasih pinjaman, diakui milik. Ya. Tapi kalau sudah diserahkan semua, semuanya sudah dikembalikan. Ya. Mau nanya apa lagi? Basor sudah kita kembalikan. Gak punya lagi. Maka kata Allah itu, faqtulu anfusakum. Fataba alaikum. Bunuh dirimu itu. Ya, baru disebut kamu bertobat. Ya, bunuh dirimu. Bagaimana membunuh diri? Bukan diri jasad, Pak. Artinya dimatikan keakuan. Nah, kalau sudah dibunuh kan mati, Pak. Kalau sudah mati, dia nggak hidup. Nggak tahu kalau di sini orang mati masih hidup. Ini namanya mati kan nggak hidup. Kalau sudah nggak hidup, nggak melihat, tidak mendengar, tidak bisa ngomong, itu namanya udah mati. Nah, kalau kita sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melangkah, nyatanya kita melihat. Nah, siapa yang melihat itu? Siapa yang mendengar itu? Nah, kalau kita katakan kita, nah kan udah mati. Nah, itu yang namanya mengembalikan pinjaman. Kembalikan pendengaran, pinjaman, kembalikan. Hayat kita, hidup kita, pinjaman, kembalikan. Kuasa kita, pinjaman, balikkan. Keinginan kita, pinjaman, kembalikan. Sehingga kita merasakan betul, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bilhaq, illallah. Nah, tak ada lagi kita yang kuasa, tak ada lagi kita yang melihat, tak ada lagi kita yang mendengar, tak ada lagi kita yang berilmu, nggak ada. Yang tahu Allah, yang hidup Allah. Nah, itu namanya kita mengembalikan. Sekarang harus selesai. Ya, makanya saya katakan tadi, kembali ke Allah itu sebelum ajal tiba. Nah, kalau ini sudah beres, artinya sangkutan sudah kita lepas. Pinjaman sudah kita kembalikan. Beres yang kedua. Hati sudah kembali ke Allah. Dua dimensi sudah berhasil. Masuk ke dimensi ketiga. Nyawa kembali ke Allah. Siapa nyawa itu? Bapak Ibu punya nyawa apa enggak? Ya punya. Pernah bikin nyawa? Enggak juga. Pernah beli? Enggak juga. Perasaan kita yang punya. Padahal kita enggak pernah bikin nyawa. Siapa punya? Allah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku. Ini bahasa, Pak. Jangan kita tersalah dalam memahami.
Fanafaktu fi min ruhi, kutiupkan ruhku. Jangan dibayangkan kayak new balon, Pak. Artinya, ruh itu urusan Allah. Quli ruh min amri rabbi. Nah, kalau ruh itu urusan Allah, berarti kita bicara tentang Allah itulah. Ya. Nah, sekarang saya ambil bayangan, gambaran. Ini ilustrasinya. Kita punya baju masing-masing, Pak. Dengan potongan beda-beda, warna yang beda-beda. Ukurannya juga beda-beda. Itu namanya kita baju. Baju itu dari kain. Kain itu dari benang. Benang itu dari kapas. Nah, awal mulanya kapas. Ini kapas namanya. Kapas dipintal menjadi benang. Alamnya sudah berubah, maka namanya pun berganti. Enggak kapas lagi, benang namanya. Pada benang itu ya kapas itulah sebenarnya. Enggak akan ada benang kalau enggak ada kapas. Nah, tapi karena alamnya sudah berubah, namanya pun berganti. Enggak boleh disebut benang itu kapas lagi. Benang namanya. Benang disulam menjadi kain. Nah, karena alamnya sudah berubah, bukan benang lagi namanya, kain namanya. Padahal kain itu ya benang itulah. Benang itu ya kapas itulah. Ya. Kain dijahit menjadi baju. Nah, karena alamnya sudah berubah, baju namanya. Pada baju itu ya kain itulah. Kain itu ya benang, benang itu ya kapas. Nah, kalau kita tembus, ya baju itu ya kapas itulah. Cuman kita ini kadang-kadang nggak ngelihat asal. Ini yang kembali ke asal itu. Ya. Ngelihat, memandang baju kelihatan kain, memandang kain kelihatan benang, memandang benang kelihatan kapas. Nah, sekarang langsung tembak sekaligus, pandang baju kelihatan kapas. Nah, gitu ya. Tapi kan nggak gampang, Pak. Ya, nggak mudah seperti ini. Itu kembali ke asal. Ya, makanya sering saya katakan, layangkan pandang pada yang zahir, tukikkan pandang pada yang batin. Kayak kita ngaca, ya. Bapak Ibu pernah ngaca? Sering malah. Ibu kalau ngaca itu biasanya yang dipandang apanya? Hah? Wajahnya. Yang di dalam kaca itu siapa itu? Wajah Ibu bukan? Bukan. Yang dipandang cermin. Yang dilihat bukan. Bayangan wajah. Nah, bayangan wajah yang dalam kaca itu bukan wajah Ibu, bukan. Bayangan wajah Ibu yang dalam cermin itu. Ya, bukan wajah Ibu, bukan. Tetapi walaupun kita memandang bayangan, serasa-rasa memandang aslinya. Makanya Ibu kalau begincu nggak pernah salah. Bibir bawah yang digincu, ya nggak akan salah, nggak keningnya pula yang di apa, yang digincunya nggak. Nah, kenapa? Karena memandang bayangan wajah dalam cermin seperti aslinya. Sama memandang aslinya. Ini yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi, al-insan siri wa ana siru wa siri sifati la ghairi zati. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itu. Yang tak lain adalah zatku, sifatku. Sifatku itu adalah zatku. Memandang baju kelihatan kain, memandang kain kelihatan benang, memandang benang kelihatan kapas. Nah, sekarang karena kita sudah paham, tembak sekaligus, pandang kain, lihat kapas, itu nggak ada benang-benangnya lagi, kan? Nah, cuman kan nggak mudah seperti itu, ya kan? Nah, dari ngaji-ngaji terus kita nggak paham-paham juga. Ya, ini malah sudah dikubur baru diajarin. Kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah kau takut. Kalau mereka tanya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang pasti, Allah Tuhanku. Ini orang udah mati. Ini ngaji tiap subuh aja nggak ngerti-ngerti, ya udah mati gitu. Masya Allah. Nanti itu bayar itu namanya kiasan semua itu, Pak. Ya, nanti kita kaji lebih jauh lagi nanti. Nah, kalau itu sudah paham kita, ada ngerti kita, itu namanya nyawa kembali ke Allah. Sekarang, setelah nyawa itu kembali ke Allah, masuk dimensi yang keempat, rahasia diri kembali ke Allah. Jangan ngaku-ngaku kita yang punya, Pak.
Allah yang punya. Nah, kalau empat-empatnya ini udah balik semua ke Allah, nggak ada lagi yang punya kita. Ya, selesai. Kalau sudah selesai, ini yang disebut masuk surga tanpa hisab. Nggak ditanya-tanya lagi, nggak. Ya. Nah, kenapa ditanya? Kenapa masih ngaku-ngaku punya? Ya, dah. Yang punya Allah diakui milik kita. Nah, ditanya tuh nanti. Kalau semuanya sudah diserahkan kepada Allah sebelum ajal tiba, mau nanya apa lagi? Kalau ditanya Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa itu Munkar Nakir? Malaikat. Malaikat itu siapa? Hamba Allah. Yang ditanya siapa? Hamba Allah juga. Berarti hamba Allah bertanya sama hamba Allah. Hamba sama hamba dialog. Siapa Tuhanmu? Ya tetap hamba akan mengatakan Allah Tuhanku. Kalau benar aman, salah digebuk, Pak. Ya dah. Ini sesama pengurus bertanya gitu. Kalau salah jawab digebuk gitu. Ya dah. Tapi kalau sudah nggak ada lagi punya kita, punya dia sudah nggak ada, ya ada punya Allah. Duduk dia di zatnya Allah. Sekarang Munkar Nakir sebagai hamba, malaikat kan hamba Allah. Bertanya kepada zatnya Allah. Man rabbuka, apa kata zat? Ini bukan hamba lagi nih. Ya, zat ditanya. Malaikat nanya sama zat. Zatnya Allah. Man rabbuka. Pasti zat akan menjawab. Saya Tuhan kamu. Nah, kalau sudah begitu, apa masih berani nanya Munkar Nakir? Enggak, mungkin ngomong sama Nakir. Kir, bos kita. Udah, nggak selesai itu. Udah selesai. Artinya duduk di masalah itu. Kembali kepada zatullah. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu perlu untuk kita kaji, kita pahami terus-menerus. Lagian kita kaji terus belum tentu juga paham, Pak. Apalagi ngajinya putus-putus. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Ya mudah-mudahan terus kita ngaji terus ya, ya. Nggak putus-putus lagi gitu ya. Makanya ngaji itu Pak, yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan jauh-jauh pasti datang dia. Ya. Jangan terobsesi kita dengan makanan. Nggak ada makanan, nggak apa-apa ngaji aja. Cuman kalau nggak ada ya kita minta lah. Gitu ya. Iya. Kata kawan dulu, itu ada ceramah di tempat saya di Gunung Sula dulu. Saya kalau dikasih amplop katanya, saya robek amplopnya itu. Ya jelas kalau nggak dirobek nggak kedapat isinya. Nah, jangan terobsesi dengan itu, Pak. Yang penting kita ikhlaskan diri kita untuk belajar. Ya, belajar kita. Mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Nah, ada tujuan lain kecuali ingin selamat kita kembali ke Allah itu aja. Ya, nggak usah mikirin pahala-pahalu lah. Ya, nanti kalau riungan dua dapatnya pahala dapat, pahalu dapat juga. Nah, ya mudah-mudahan sekali lagi kita minta kepada Allah supaya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya kira demikian. Kalau masih ada waktu kita dialog. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya satu atau dua orang dari bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi Bu yang membahas sedikit tentang Baitullah Bu ya. Ya. Konteks hati Baitullah. Ya. Nah, lantas bagaimana kalau kita melihat Baitullah ada di Mekah itu Bu ya? Jadi pada hal seperti ini Baitullah yang ada di Mekah dengan Baitullah yang kaum muslimin, korelasi seperti apa Bu ya? Kalau begitu nggak usah kita haji lah, Baitullah sudah ada di sini gitu kan. Nah, jadi saya belum bisa begitu memahami sejatinya Baitullah yang Bu yang maksud itu. Apakah akan lebih baik kalau misalnya kita betul-betul mengetahui Baitullah di hati kita, di kalbu yang sudah melekat ini, atau Baitullah yang kata para ustadz yang sejatinya yang kita menghabiskan uang berpuluh-puluh juta itu gitu. Jadi mohon lebih apa ya dipahamkan diri hamba. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Di awal tadi saya sudah katakan, setiap syariat pasti ada isinya. Baitullah di Mekah itu syariat. Nah, kalau di sini hakikat. Ya, jadi kalau Baitullah yang di Mekah itu syariatnya. Nah, jadi kita kalau melaksanakan ibadah haji ya secara syariat, ya ke sana. Ya, syariatnya, tubuhnya dibawa ke situ. Nah, kalau nongkrong aja kita di Bandar Lampung ini ya nggak bisa, nggak haji secara syariat. Haji secara syariat kita berangkat ke tanah suci, tawaf kita di Ka'bah sana. Tapi lagi-lagi Bapak maaf, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita nggak memahami isi, pelaksanaan ibadah haji itu kayak main-main, Pak. Ini kalau nggak paham isi, ya dah. Coba kita pakai ihram, ya dah. Pakai ihram itu celana, singlet, itu ya, dibuang semua. Pokoknya yang berjahit nggak boleh dipakai. Yang dipakai cuma hanya 2 helai kain yang nggak ada jahitannya, ya dah. Itu satu. Nah lalu kemudian kita keliling Ka'bah, mutar-mutar kita di Ka'bah. Apa itu maksudnya? Itu kan isyarat. Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Kalau kita tawaf itu kan, ya. Nah lalu kita mutar. Kenapa nggak zigzag aja? Kan Ka'bah kan segi 4. Ya, kok bisa mutar? Ini isyaratnya perjalanan tanpa ujung. Jadi selama kita hidup itu harus ingat ke Allah begitu. Ya. Di lini manapun kita berada, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai pedagang, terserah. Tapi selalu hati ingat ke Allah, itu isyarat. Ya, jadi Ka'bah yang di sana itu merupakan Ka'bah dalam pengertian syariat. Nah, makanya kita tawafnya. Nah, kalau kita mau melaksanakan ibadah haji kan manasik dulu, Pak. Supaya kita tahu gimana cara tawafnya. Nah, dalam kita untuk tawaf di Baitullah yang ada di hati kita harus manasik dulu. Supaya tahu cara tawafnya. Apa manasiknya? Talqin zikir, itu manasiknya. Kalau belum talqin zikir, belum manasik. Kalau belum manasik, belum tahu cara tawaf di sini. Kalau di sana tubuhnya muter-muter, gitu kan? Yang ngelilingi Ka'bah. Kalau di sini latifah 7 kita jalankan. Tapi gimana cara melaksanakannya? Manasik dulu. Apa manasik? Talqin zikir dulu, baru bisa kita tahu. Gitu. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi kalau di sana syariatnya, kalau di hati yang disebut hakikatnya, itu ya. Jangan pula kita mau mutar-mutar di hakikat di sini saja. Ada. Nah, di sana kan syariatnya, sini hakikatnya, gitu, Pak. Nah, jadi kita bedakan mana yang syariat perbuatan dan perkataan, mana yang hakikat keyakinan hati. Maka saya bilang tadi, setiap syariat mesti ada hakikat. Kalau nggak ketemu hakikatnya, berarti kita hanya mungkar-mungkar kulit aja, tuh nggak ada isi. Ya. Kalau nggak ada isinya, kita mau makan apa? Jangankan mau menikmati rasa, isinya nggak ketemu. Nah, makanya perlu kita kaji isinya. Nah, saya kira itu, Pak. Jadi artinya haji secara syariat dan haji secara hakikat. Banyak orang sudah haji secara hakikat, tapi secara syariatnya belum. Sebaliknya, banyak orang yang sudah pulang dari Mekah secara syariat sudah haji, tapi secara hakikatnya belum haji, belum. Nah, dia. Maka dua-duanya secara syariatnya kita sudah haji, hakikatnya pun kita sudah haji juga. Nah, saya kira itu. Ada lagi. Ya, mohon penjelasan ketika Jibril tadi datang kepada Nabi, ini tentang masalah Islam, iman dan Islam tadi itu. Nah, ini apa bedanya antara tasawuf tadi yang disebutkan Rasulullah dengan iman Islam dan Islam yang disebutkan Rasulullah? Terima kasih. Ketika Jibril itu sudah pergi, kan Rasul tanya kepada sahabat, kalian kenal nggak dengan orang itu? Yang nggak tahu ya, itulah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama buat kalian. Nah, jadi kehadiran Jibril untuk mengajarkan agama kepada sahabat-sahabat waktu itu. Ya, jadi Islam, iman, ihsan itu yang dari Jibril itu ibarat 3 batang dalam Islam, 3 pohon. Ya, jadi nanti bercabang-cabang itu nanti.
Jadi 3 batang pokok dalam Islam. Islam, iman, dan ihsan. Jadi Islam dalam maksud itu adalah syariat. Iman itu akidah. Ihsan itu ya tasawufnya. Gitu. Maka kalau ibarat kulit, ibarat buah saya bilang tadi, ya kulit, isi, dan rasa. Di kulit membungkus isi menyimpan rasa. Gitu ya. Jadi disitulah kita bongkar, Pak. Maka timbullah kemudian ilmu dalam Islam itu 4. Kenapa 4? Karena Islam diturunkan menjadi ilmu syariat, ilmu fikih. Ya. Makanya kalau disebut rukun Islam itu kan mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat kan gitu, berpuasa, bayar zakat, tunaikan haji. Semuanya kan dikerjakan dan diucapkan. Mengucap 2 kalimat syahadat kedengaran, melaksanakan sholat berdiri rukun tidak sujud kelihatan. Ya, bayar zakat ada barang bisa dipegang dikasihkan sama orang. Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, ada air kelihatan, ada makan kelihatan, tapi ditahan nggak boleh makan minum. Naik haji ke Baitullah, ada Baitullahnya di sana, ada tempat sa'inya Safa Marwah, ada tempat jamaratnya Ula Wusta Aqabah, ada tempat wukuf di Arafah, semuanya ada nyata. Jadi yang syariat itu yang nyata. Ucapan dan perbuatan tadi itu satu iman, maka disebut ilmu syariat, jalan bagi tubuh. Yang kedua iman. Nah, kalau iman nggak bisa diucapkan, Pak. Ya. Walaupun ribuan kali kita ngomong, saya orang beriman, itu kan omongan mulut. Iman itu nggak seperti itu. Iman itu keyakinan hati. Nah, keyakinan hati itu nggak bisa diucapkan. Ya, jangankan bicara masalah iman, rasa aja nggak bakal. Bapak tadi sudah minum teh sama kopi. Coba cerita rasa teh itu apa? Nggak bisa. Walaupun kita kelat itu, ya kalau sawo itu masih mentah, kelat juga. Kira-kira sama apa beda? Beda, apa bedanya? Coba cerita. Nggak bisa. Ya, jadi yang nama iman itu keyakinan hati. Nggak bisa diucapkan. Ya, maka disebutlah dia dengan akidah atau ilmu akidah. Dalam bahasa yang lebih spesifik itu disebut dengan apa namanya hakikat. Nah, maka ilmu hakikat. Ya, lalu kemudian ada ihsan. Ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada 2, ada amali, ada nazari. Amali namanya tarekat, nazari namanya ma'rifat. Maka disebutlah ilmu Islam itu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu kan. Itu kaitannya, Pak. Jadi Islam, iman, dan ihsan itu ya. Nah, disitulah pelaksanaan secara syariat, keyakinan di dalam hati, dan dirasakan dalam kehidupan kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu, karena waktu. Ya, kita akhiri, kita cukupkan demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين